kami memenuhi panggilan Pengadilan Agama Cibinong dalam agenda mediasi ya. Dan hakim juga meminta para prinsipal juga hadir, para pihak hadir. Tadi kami sudah mediasi kurang lebih 1 jam ya kurang lebih, tapi belum ada titik temu dan dinyatakan mediasi tidak berhasil. Tetapi sesuai Perma 1 tahun 2016 masih saja ada upaya tadi dari hakim mediasi Pak Haji Mumu untuk nantinya pada tanggal 16 Juli sebelum diajukan ke persidangan nanti akan dicoba lagi diajukan untuk mediasi, karena di Perma 1 tahun 2016 itu kan jangka waktunya 30 hari dan ditetapkan tadi oleh hakim pada tanggal 16 Juli itu sudah ada laporan dari hakim mediasi seperti itu, tapi tadi belum ada titik temu dan mediasi dinyatakan tidak berhasil. Apa yang tidak berhasil? Ya belum ada inilah titik temu antara penggugat dan tergugat seperti itu. Masalah anak aja sih. Mediasi keberapa? Ini mediasi pertama, tapi tadi juga sudah ditandatangani bahwa mediasi tidak berhasil seperti itu antara penggugat dan tergugat. Tapi hakim mediasi masih ingin mencoba tanggal 16 Juli untuk finalnya, masih ingin mencoba mencari titik temu seperti itu. Ya, karena kita udah nggak bisa bersatu aja. Jadi apa? Banyak. Aku nggak bisa. Sudah ditolak. Iya, aku udah ditalak juga. Jadi ya udah nggak bisa bersatu. Gitu. Oh, sempat ada kenalan. Iya, betul. Berapa kali? Berapa kali? Sudah ditolak dua kali. Iya 2 kali. 2 kali. Ditalaknya 2 kali. Apa nih? Kata apa? Dari Ya. Dan sudah bisa rumah juga ya, di kediaman bersama sudah bisa rumah juga. Ya kita ingin ya nanti itu ada kita udah sertakan di gugatan ya, itu karena menyangkut materi gugatan seperti itu. Alasan Adit waktu itu menolak lagi kondisi apa? Lagi cemburu kah atau kalau itu saya kurang pasti ya, dan dia pasti juga punya alasan tertentu gitu. Jadi saya nggak bisa berstatement soal itu. Tapi dari PSI sendiri masih ada rasa untuk Tidak, ini tidak ada sama sekali. banyak Tidak. Yang perlu ditambahkan di sini juga hubungan dari penggugat dan tergugat juga tidak buruk juga, tetap saling komunikasi untuk anak, tidak ada ya kekesalan atau marah-marah bagaimana, tidak ada seperti itu. Bang, tapi dari pihak ini akan tetap melakukan mediasi lanjutan atau? Ya kita tetap mengikuti arahan dari hakim mediasi, tetapi tadi di mediasi pertama para pihak sudah menandatangani bahwa mediasi tidak berhasil seperti itu. Tapi kan nanti agenda selanjutnya itu kan laporan dari hakim mediasi juga kepada majelis hakim ya. Tentunya tanggal 16 Juli nanti finalnya gitu. Ya kita lihat saja apa yang terjadi. Jadi Kang Dodo harus hadir lagi loh. Ya kalau diperkenankan bisa hadir ya bisa hadir, karena kan itu juga apa yang dimintakan finalnya untuk mediasi ya seperti itu. Tapi Yasmin sendiri nanti tanggal 16 hadir. Gimana? Apa gimana? Ya harusnya sebagai penggugat hadir ya, tapi kita nanti kita lihat aja. Alasan Adit waktu itu menolak apa? Apa? Ya itu terkait tanggal aja, terkait tanggal aja. Dan tetap persidangan tetap dilanjut kok. Dan kemarin juga sidang sebelumnya
kan ada pemberitaan bahwa kuasa hukum Yasmin tidak hadir. Kita hadir, justru kita yang mengantri, kita ngambil antrian kok. Cuman memang tidak diwawancara saja. Karena saat itu juga saya juga tidak hadir, dan karena tiba-tiba dari kuasa hukum Adit itu hadir gitu kan. Itu agendanya kan kemarin dikira kami kan kuasa hukum dari tergugat dan tidak hadir. Itu kan agenda hanya penyerahan saja. Soalnya emang Betul. dari awal ya ada yang nggak Iya. hadir. Karena sidang pertama kan juga tidak hadir, yang kedua tiba-tiba hadir. Ya bukannya kami tidak hadir, justru kita yang mengambil antrian, dan tiba-tiba juga ada kuasa hukum tergugat hadir. Ya kami waktu itu tidak berstatement saja seperti itu, masih prematur juga kan, masih sidang awal. Pasti menyayangkan nggak sih rumah tangganya harus berakhir? Ya pasti ada lah perasaan kayak gitu, tapi ya ini sudah jalannya, kita udah nggak bisa lanjut lagi. Tidak menjelek-jelekan. Ya, dan aku juga nggak menjelek-jelekan. Menguatkan kamu untuk bercerai apa sih? Yang menguatkan kamu dalam proses perceraian juga? Kenapa? Apa? Yang menguatkan kamu ya cukup cerai. Pernah udah ya sebetulnya ya yang menguatkan karena dia juga apa ya, sudah mentalak, itu satu ya, dan talaknya bukan sekali, udah 2 kali gitu kan, dan kita emang udah sering cekcokan gitu kan, dan itu sangat-sangat nggak sehat ya dalam rumah tangga dan untuk anak juga. Jadi daripada kita cekcokan kayak gitu sampai anak kita lihat kita berantem terus, itu mending ya udah kita pisah gitu. Biasanya hal apa sih yang Ya itu aku nggak bisa. Dan hal-hal untuk syarat-syarat perceraian itu sudah kita lampirkan ke majelis hakim kan. Dengan perceraian ini sifatnya juga tertutup. Biarkan nanti dari materi gugatan kami yang nanti akan semoga dikabulkan oleh majelis hakim. Nah, untuk anak sendiri kan tadi ingin juga memiliki hak asuh. Ya tentunya ya nanti kita materi gugatan kami telah didaftarkan dan telah diperiksa oleh majelis hakim, ya biarkan nanti dalam perjalanannya majelis hakim memutuskan gitu. Apakah Yasmin sebagai penggugat bisa dikabulkan sebagai pemegang hak asuh anak. Yang jelas dalam petitum kami meminta itu seperti itu. Selain hak asuh anak mungkin ada tuntutan lain Ya tidak ada cuma hak asuh anak aja. Kita cuma hak asuh anak. Apa untuk anak? Ya. Hak asuh anak. hak asuh anak aja, nafkah per bulannya udah mau nafkah kayak semua. Karena saya mampu. Kan tadi di ruangan mediasi seperti apa? Apakah intens? Gimana? Kemudian ngobrol sama dia tadi awal. Tidak ada. Ya pokoknya nggak ada titik temu sih. Nggak ada titik temu. Ya. Baik, makasih Bang Mawan. Bang, izin Bang. Habis saya mention. Ya. Habis saya mention. Kalau kita dibatasi juga, habis ini kan pihak Adit, kita nggak. Sebelah aja bang. Ya. Bang, dan Kak Yasmin mungkin boleh menjelaskan lebih rinci lagi soal agenda tadi seperti apa? Kalau agenda tadi kan hakim memanggil para pihak untuk mediasi karena sudah diatur oleh Perma 1 tahun 2016. Karena itu agenda wajib, karena ternyata pada sidang kedua pihak Adit muncul seperti itu, karena itu sudah diatur oleh aturan Perma ya, dan hakim tadi menyerahkan ke hakim mediasi. Setelah hakim mediasi mencoba mendengar para pihak, tidak ditemukan
adanya titik temu dan mediasi dinyatakan tidak berhasil. Tetapi karena agendanya secara permanya itu 30 hari, tapi hakim mediasi masih ingin mencoba untuk memediasi lagi untuk final untuk melaporkan ke majelis hakim itu di tanggal 16 Juli. Ya, finalnya di pagi ya, seperti itu. Mungkin boleh dijelaskan sedikit soal proses mediasi tadi dalam seperti apa sih? Proses mediasi ya pertama ya saling didengar ya, baik penggugat tergugat kemauannya apa, apakah masih bisa didamaikan atau tidak, dan para pihak ya sudah sepakat lah intinya bahwa tetap dilanjutkan proses untuk gugatan perceraian ini, seperti itu. Mungkin dari kesepakatan ini nggak menemukan titik temu nih Kak, mungkin terutamanya apa sih? Dari Kakak sendiri mungkin beberapa gugatan seperti apa? Faktor utamanya ya karena ya kita sering cekcok aja sih, ya beda pendapat segala macam, dan gimana kita memutuskan ya kita nggak bisa bersatu lagi ya gitu. Mungkin dengan adanya kecekcokan itu masalah utama yang akhirnya membakar sebenarnya apa sih? Kalau orang ketiga mungkin udah sering dijatuh. Ya kayak aku bilang ya dari kemarin ya, aku juga nggak bisa bagi statement soal itu karena itu pasti bakal menjelekkan dan aku tidak mau hal itu terjadi gitu. Sejak November sih 2022. Ya. Siapa di antara kalian berdua yang sering mengalami? Ya, intinya alasan-alasan gugatan, syarat-syarat untuk melakukan gugatan sudah kita lampirkan ke majelis hakim ya, sesuai dengan undang-undang yang berlaku seperti itu. Kamu sendiri untuk depan masih punya usaha nggak sih untuk mempertahankan? Gimana? Masih ada usaha nggak sih kamu sendiri mempertahankan rumah tangga? Pasti kalau usahain pasti udah gitu, dan udah dilewatin juga, dan dimana titik sekarang nggak bisa diperbaiki lagi. Mediasi tadi siapa yang paling untuk nggak bisa mediasi? Iya berdua ya, Iya. berdua gitu. Untuk anak-anak sendiri ke depannya seperti apa? Ya pokoknya yang terbaik aja, dan aku kayak aku bilang juga kemarin, aku sama sekali tidak membatasin dia buat ketemu anak gitu. Kalau mau ketemu aku juga nggak masalah, karena kita hubungannya baik-baik aja gitu. PSN sendiri udah benar-benar membulatkan tekad sepertinya masih dalam waktu aturan. Tidak. Udah bulat sih, udah bulat. Yeah. Kedepannya nih apa yang akan PSN sendiri lakukan? Ya pokoknya doain yang terbaik aja. Aku pasti bakal maunya yang terbaik aja pokoknya. Untuk hak asuh anak sendiri kan? Pasti itu hak asuh anak. Kita memperjuangkan. Iya, aku akan memperjuangkan itu. Tapi untuk waktu ketemu sama Adin tetap Tidak dibatasin. untuk tuntutan lain mungkin ada Pak? Udah tidak ada, cuman hak asuh anak saja sih, seperti itu. Ya doakan saja biar ini persidangan berjalan lancar, dan dari klien kami juga sudah sangat-sangat kuat dan yakin ya untuk melanjutkan proses gugatan perceraian ini, seperti itu. Kak, mungkin ketika kamu melihat Adin masih ada terbayang nggak mungkin kisah lama kalian yang akhirnya membuat kamu untuk rela nih rumah tangga ini kamu lepas? Ini soalnya berat banget ya. Aduh, aku juga bingung gitu loh. Soalnya ya kita udah mau gimana pun itu, ini udah atas ya persetujuan kita berdua gitu, kemauan kita berdua. Emang kita udah nggak bisa bersatu lagi, dan di sini nggak ada namanya aku lihat Adit kayak terkenang lagi atau segala macam, itu udah enggak, sama sekali enggak. I let it go gitu loh. Kamu mampu untuk berjalan sendiri Mampu, ke depan? insya Allah aku mampu. Mungkin
selanjutnya kapan? Sidang selanjutnya diagendakan tanggal 16 Juli 2024, yaitu juga untuk meminta laporan hakim mediasi kepada majelis hakim ya yang menyidangkan perkara ini, seperti itu. Dan kita mengupayakan akan hadir ya, sebagai ya, dari hakim juga memanggil gitu, seperti itu. Oke. Terima kasih banyak.